Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang, dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih mengenang perjamuan Tuhan. Intensi misa hari ini, kita berdoa untuk keselamatan jiwa bagi arwah Mama Aris Indra yang dipanggil Tuhan hari ini. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Jumat pagi akan diadakan novena kerahiman ilahi hari pertama pukul 6.30. Dilanjutkan dengan ibadat jalan salib dan tablo kisah sengsara Tuhan Yesus. Mohon kehadiran umat. Ibadat Jumat Agung di gereja akan diadakan 3 kali, yaitu pukul 12 bersama umat berkebutuhan khusus, pukul 17 dan pukul 21, dibabakan pukul 15. Umat tidak diperkenankan booking atau memesan tempat sebelumnya. Demi ketertiban bersama, dimohon umat mengikuti arahan petugas. Ekaristi Kamis Putih pukul 21.30 akan ditutup dengan perarakan Sakramen Maha Kudus dan Tuguran di GKP lantai 3. Penerimaan berkat untuk anak-anak akan diberikan bersamaan dengan komuni oleh prodiakon atau pastor. Pada saat meninggalkan gereja, umat dimohon tetap menjaga suasana hening. Mari kita ciptakan suasana perayaan Ekaristi yang khidmat dengan menonaktifkan semua alat komunikasi selama perayaan Ekaristi berlangsung. Kita harus bangga dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita, sumber penembusan dan pembebasan kita. Saudara-saudari terkasih, malam hari ini kita akan mengenangkan perjamuan Tuhan. Dahulu, Yesus mengundang para muridnya untuk hadir dalam perjamuan cinta kasih. Sekarang pun, Yesus mengundang kita untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika SC. Kini, marilah kita berdiri menyambut imam dan perayaan liturgi dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Andaikan Aku Pahami dari Puji Syukur nomor 661.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik terkasih, selamat malam. Malam ini bersama dengan seluruh gereja, kita hendak memulai permenungan Tri Hari Paskah atau Tri Hari Suci. Kita mulai dengan pengenangan perjamuan cinta kasih Yesus yang kita juga warisi hingga sekarang. Dia mewariskan kenangan abadi, yaitu Ekaristi, serta juga perintah untuk saling membasuh, perintah cinta kasih, persaudaraan, dan pelayanan yang kita juga akan saksikan ritualnya, kita hadirkan kembali melalui pembasuhan kaki. Maka mari saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita awali Ekaristi penuh syukur dan cinta kasih ini dengan hening. Kita mohon pengampunan di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Ekaristi, Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami semua. Cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar Engkau tetap bersatu dengan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segala umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
persembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir.
Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, berkah dalam, sehat? Sehat. Ngantuk? Iya. Wah, coba kalau Jumat Agung jam segini itu ya. Tapi tidak sumuk ya. Tahun lalu mungkin sumuk, puji Tuhan tahun ini segar gitu ya. Cenderung kedinginan, ke gereja nggak bawa jaket, habislah kita sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tadi pagi kita misa Krisma di katedral, memperbarui janji imamat dengan seluruh imam di Keuskupan Agung Jakarta. Kurang lebih 300-an imam yang hadir. Biasa sebelum acara dimulai, yang seperti kebanyakan orang lah, kami juga pengen. Maka sebelum tampil kita foto bareng. Biasanya adalah seperti apa? Seperti ini ya, selfie itu ya. Jadi beberapa romo, 1 dekanat, 2 Tangerang, foto bareng selfie. Nah kalau itu dilakukan di depan Bapak Ibu, komennya apa kira-kira? Kalau kita suka selfie. Saru? Kok saru? Gaul, kok gaul ya? Oke lah ya. Tadi sudah benar tadi. Biasanya kita buat itu. Nah, kalau ada anak muda yang foto terus, Instagram, Facebook isinya mukanya dia terus ya. Kita lalu bilang ini orang narsis amat itu ya. Gitu kan ya, narsis. Dan kita tahu artinya narsis ya, tahu banget. Kita juga buat itu. Nah,
Tadi pagi kami juga buat. Tapi apakah narsis hanya sebatas itu? Ya pasti tidak ya Bapak Ibu ya, hanya mungkin ketemu orang yang selfie, ya masuk kategori memang, masuk kategori ya narsis. Tetapi narsis sejatinya adalah ketika apa-apa pusatnya adalah dirinya. Kalau narsis tadi selfie kan memang dirinya yang menjadi pusat itu ya. Nah memang narsis ini ya menjamur di belakangan ini ketika memang media sosial, internet sudah mulai merajai dunia kita, sudah mengglobal, maka orang ya berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya dan apapun yang dia buat dan seterusnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, fokus pada diri, pusatnya adalah diri saya, itu kalau orang ini sudah sangat narsis, muncul dalam sikap hidup yang kadang tidak disadari. Beberapa orang yang sudah narsisnya kelewatan, itu artinya kepedeannya sudah kelewatan juga. Pede banget, artinya misalnya ya muncul dengan sikap percaya diri yang sangat kuat, melebihi ya kewajaran. Misalnya, ya aku bisa sekarang kayak gini karena usaha saya, tanpa ada bantuan yang lain. Ini semua karena usaha saya, padahal ada tim. Ini orang-orang yang fokusnya pada diri sendiri, muncul dalam sikap dan kata-kata yang seperti tadi. Itu narsis. Atau dalam kehidupan beriman, orang narsis itu kemudian bisa berkata, aku bisa suci tanpa ada gereja. Ada orang-orang begini, gak perlu ke gereja, aku bisa suci. Atau, aku bisa jaga diri, terhindar dari aneka godaan dan gangguan, tidak ada dosa, karena aku bisa menjaga diri. Ini orang-orang narsis itu ya, pusatnya diri sendiri, aku bisa segalanya. Atau yang lebih parah adalah, karena aku bisa menjaga diri, aku bebas dari dosa, maka ngapain aku ngaku dosa? Kan terhindar. Ngapain juga aku ke gereja? Enggak perlu, karena aku bisa suci dengan diri sendiri, dan seterusnya. Semakin kesini narsis itu, kalau tadi definisinya adalah sebuah sifat di mana saya menjadi pusat, nah berbahaya. Nah sedangkan orang Kristiani, orang Katolik, yang punya jiwa narsis pasti punya kesulitan untuk bisa beriman dengan baik. Bisa beriman, tetapi beriman yang kurang sempurna. Karena apa? Karena kalau narsis tadi pusatnya adalah saya, narsis. Lah kalau orang beriman, pusatnya siapa? Kan orang lain. Nah ini jadi kerepotan juga. Apakah bisa fokus pada orang lain, orang narsis? Bisa, ya pura-pura aja kali ya, bisa baik, bisa pura-pura baik juga. Tetapi yang menjadi pokok adalah orang beriman, pusatnya bukan diri sendiri, tetapi orang lain. Berkorban, melayani, mengasihi, memberi, namanya mengasihi ya, ngasih. Maka kalau orang sungguh narsis, fokusnya diri sendiri akan kesulitan. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat Yesus itu bukan narsis lagi. Yesus sudah memberikan dirinya keluar dari keterpusatan diri dan diberikan hidupnya pada yang lain. Menanggalkan jubahnya, tanda raja dan kemuliaan, lalu kemudian membasuh kaki para muridnya. Melepaskan itu juga pengosongan, melepaskan egonya. Orang narsis melepaskan egonya, susah. Orang narsis kemudian bisa melayani yang lain, bisa merendahkan dirinya. Enggak gampang. Yesus dalam Injil beri teladan itu, bahwa orang beriman yang sempurna, selain dia fokusnya pada Allah, tetapi juga pada tindakan-tindakan yang keluar dari dirinya sebagai perwujudan iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lihat Kamis Putih ini berisi dua perintah itu. Perintah untuk mengasihi atau membasuh yang sudah dibuat oleh Yesus, tetapi yang pertama adalah perintah untuk melakukan,
meneruskan mengenangkan misa atau ekaristi. Banyak orang bilang bahwa Kamis Putih adalah hari lahirnya ekaristi. Karena Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu menetapkan ekaristi. Oke, ini adalah hari rayanya ekaristi, hari lahirnya misa. Maka hari ini kita punya dua perintah. Perintah pertama, mari kenangkan aku melalui peristiwa ekaristi. Maka tadi juga kita dengar dalam bacaan, juga dalam Mazmur, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka pertama kita diminta kalau melakukan misa, datang ke ekaristi, itu adalah undangan Yesus sendiri. Dan yang kedua perintahnya adalah perintah untuk saling membasuh saudara-saudari. Ini adalah perintah untuk mengasihi dan melayani. Maka yang pertama tadi, kalau misa itu adalah perintahnya Yesus, jelas bukan perintahnya paus. Bukan perintahnya uskup, romo paroki, apalagi prodiakon, ketua lingkungan, suami istrimu. Bukan. Perintahnya Yesus. Maka kalau datang ke misa itu kita sungguh-sungguh memenuhi undangan Yesus itu. Maka kalau misa yang kita temui adalah ya Yesusnya. Yang pokok adalah saya mau ketemu dengan Yesus yang mengundang saya bersatu dengan Dia. Maka kalau misa pertimbangannya itu masih manusiawi, romonya nanti siapa ya? Kalau romo itu belum pindah, enggak bakal saya misa. Ada yang bilang begitu masih hidup, masih. Romonya sudah pergi. Romonya. Kedua, prodiakonnya siapa? Kalau itu yang tugas emoh saya. Percaya enggak Bapak Ibu? Ada yang sudah jalan mau terima komuni gara-gara ketemu prodiakon, pindah dia. Masya Allah, pokoknya itu rasanya kalau melihat ya Allah. Atau kurnya, Allah nyanyi enggak ceto ya. Dan seterusnya, organisnya, Allah kayak lagi itu lagi. Gerejanya gimana, adem enggak? Apalagi gitu ya. Dekorasinya gimana? Instagramable enggak? Allah wes sudah. Banyak hal yang kemudian membuat kita tidak murni lagi kalau mau misa. Berapa lama sih di Barnabas misanya? Durasinya kadang-kadang menjadi pertimbangan juga mau misa, iya enggak? Iya. Lalu kemudian fokus utama kita mulai berpindah. Bukan yang pokok saya mau ketemu Yesus, tapi yang lain-lain. Memang yang lain-lain itu mengantar kita bertemu dengan Allah, tapi bukan yang utama. Nah, ini pertanyaan pertama, motivasi kita apa? Yang kedua, kalau perintah Yesus adalah membasuh, itu adalah perintah cinta dan pelayanan, maka jangan lupa setelah misa kita diutus. Setelah misa kita masih punya tugas, tidak stop di situ. Setelah misa itu kan perarakan keluar. Tanda yang sangat jelas kita diutus dan apa yang kita terima dalam misa, wujud nyatakanlah di dalam ekaristi kehidupan yang maha luas itu. Maka setelah misa kita masih punya tugas, ya melayani, mengasihi, membersihkan, mengampuni, itu kan membersihkan juga. Berkorban, murah hati, peduli, bersaksi. Ada keterkaitan. Maka kalau masih ketemu orang yang rajin misa, tetapi rumah tangganya bubar jalan, ya artinya misa belum menjadi bagian hidup. Masih ada keterpisahan antara yang rohani dengan yang duniawi. Memang gak gampang menyatukan. Gak gampang juga mempraktekkan. Oke. Tetapi jangan pula kemudian mengatakan kan manusia, iya. Tetapi mari berusaha mencoba. Maka ekaristi itu mesti dilanjutkan di luar hidup kita. Di luar apa yang kita rayakan dalam misa. Mari kita bawa yang kita dapatkan, kasih kebaikan, kemurahan, kita sampaikan juga di luar. Maka yang terakhir, kalau Yesus tadi bilang, aku aja yang guru dan Tuhan mau membasuh, masa kita yang adalah murid enggak mau membasuh Yesus yang terwujud dalam diri sesama. Ini kan tantangan dan juga ya bagi kita ini perintah yang konkret. Dia Tuhan membasuh kita.
membuat kita bersih dari dosa. Lalu kita masa nggak mau berkorban? Lalu kita masa nggak mau bermurah hati, bersaksi, peduli, dan seterusnya. Kita mari minta berkat supaya hidup kita sungguh menjadi ekaristi yang hidup. Kita bawa apa yang kita alami, kita rayakan, kita buat, kita sampaikan, kita teruskan dalam perwujudan sehari-hari di pasar hidup kita, di kantor, tempat kerja, keluarga, dan seterusnya. Semoga kita semakin dilayakkan untuk menjadi berkat dan memberkati setiap orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdiri, kita sampaikan doa-doa kita. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar berkesan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepatutnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu,
dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang sudah kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya bersama-sama kita hendak mengarak sakramen ini menuju GKP lantai 3. Seperti biasa tuguran akan dilaksanakan menyusul setelah sibori sakramen sampai di lantai 3, dan untuk di gereja ini juga akan melewati jalur tengah untuk umat akan bersama-sama mohon berkat atas sakramen ini, dan nanti juga akan diikuti oleh kur, oleh para rasul yang pada tahun ini diambil dari lingkungan dengan latar belakang profesi mereka masing-masing, dan juga prodiakon, lalu disusul umat untuk diundang juga bersama Yesus di Taman Getsemani di lantai 3. Kita persiapkan batin kita, mohon berkat untuk kita semua melalui sakramen Maha Kudus. Dia lahir bagi kita.
pada malam perjamuan sabda sudah menjadikan anggur sumber darah Tuhan, walau indah tak cerah, agar hati terputar, iman saja cukuplah. Mari kita memadakan Dia lahir bagi kita, pada malam perjamuan waktu Yesus melakukan dapat makan mangsanya, dirinya pun diserahkan
sakramen